Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Bahtiar dengan NIM 2515024-246. Kali ini saya akan membahas materi bab 3 buku Sosiologi Hukum. Buku Sosiologi Hukum karya dari Prof. Dr. Fitriatus Solihah, SHMH. Yang kita akan membahas tentang pertama tokoh Eropa Barat. Yang pertama, Karl Marx. Menurut Marx, hukum dan kekuasaan politik itu merupakan sarana kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi untuk melanggengkan kegunaan harta kekayaan sebagai sarana produksi dan sarana eksploitasi. Pokok pemikiran Marx dalam sosiologi hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum adalah alat yang menyebabkan timbulnya konflik dan perpecahan. Hukum tidak berfungsi untuk melindungi, hukum hanya melindungi kelompok-kelompok yang dominan. Yang kedua, hukum bukan merupakan alat integrasi tetapi merupakan pendukung ketidaksamaan dan ketidakseimbangan yang dapat membentuk perpecahan kelas. Yang ketiga, hukum dan kekuasaan merupakan sarana dari kaum kapitalis yang merupakan di bidang ekonomi untuk melanggengkan kekuasaan. Yang keempat, hukum bukanlah model idealis dari moral masyarakat atau setidaknya masyarakat bukanlah manifestasi normatif dari apa yang telah dihukumkan. Marx juga memandang masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang antagonis. Dalam pandangannya, watak dasar seperti ini ditentukan oleh hubungan konflik antar kelas sosial yang kepentingannya saling bertentangan dan tak dapat didamaikan karena perbedaan kedudukan mereka dalam tatanan ekonomi. Dan tokoh yang kedua, Henry S. Maine. Pemikiran Maine dalam bidang sosiologi hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat bukanlah masyarakat yang serba laten melainkan yang bersifat kontingen. Dari sinilah ia dicetuskan sebagai bapak teori evolusi klasik. Teori ini mengatakan bahwa masyarakat yang progresif adalah masyarakat yang bergerak dari status ke kontrak. Yang kedua, dalam masyarakat terdapat askripsi tertentu yang sesungguhnya merupakan penganugerahan atribut dan kapasitas kepada warga masyarakat yang bersangkutan dengan posisi masing-masing di dalam tatanan status yang telah diradiasikan dalam masyarakat. Yang ketiga, kenyataan dalam masyarakat akan berubah tatkala masyarakat melakukan transisi ke situasi-situasi baru yang berhubungan dengan membesarnya agresiasi dalam kehidupan. Dan tokoh yang ketiga yaitu Emil Durkheim. Ia adalah seorang ahli sosiologi yang sejak semula mempunyai perhatian yang sangat tinggi terhadap hukum. Sebagai seorang sosiolog, ia amat terikat pada penggunaan metodologi empiris dalam mengungkap idenya tentang hukum. Durkheim bertolak dari penemuan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan metode empirisnya, ia melihat jenis-jenis hukum dengan tipe solidaritas dalam masyarakat. Ia membuat perbedaan antara hukum yang menindak dengan hukum yang mengganti, atau represif dengan restitutif. Durkheim mengajukan tipologi yang membedakan secara dikotomis dua tipe solidaritas, yaitu mekanis dan organis. Adapun rinciannya, yang pertama, hukum dan solidaritas mekanis dikatakan oleh Durkheim ketika masyarakat masih berada pada tahap diferensiasi segmental. Masyarakat tampak sebagai himpunan sekian banyak satuan pilihan yang masing-masing berformat kecil dan berantara satu dengan yang lain seragam. Yang kedua, hukum dan solidaritas organis hukum yang menindak
mencerminkan masyarakat yang bersifat kolektif, sedangkan hukum yang mengganti merupakan cerminan yang masyarakat teridentifikasi dan terspesialisasi ke dalam fungsi-fungsi. Untuk yang tokoh yang keempat, kita membahas Max Weber. Max Weber memandang hukum sebagai suatu kumpulan norma-norma atau aturan-aturan yang dikelompokkan dan dikombinasikan dengan konsensus menggunakan alat kekerasan sebagai daya paksaan. Weber disebut sebagai bapak sosiologi hukum modern yang menggarap hukum secara komprehensif dengan metode sosiologis. Tipologinya yang disusun melalui sumbu formal substantif dan sumbu irasional, yaitu yang pertama menyangkut perbedaan bagaimana pada suatu sistem hukum itu disusun sehingga merupakan suatu sistem yang mampu menentukan sendiri peraturan dan prosedur yang dipakai untuk mengambil suatu keputusan. Yang kedua, substantif, bersifat eksternal dan merujuk kepada ukuran di luarnya, terutama kepada nilai-nilai agama, etika, serta politik. Yang ketiga, Weber berpendapat hukum memiliki rasionalitasnya yang substantif ketika substansi hukum itu memang terdiri dari aturan-aturan umum in abstrakto yang siap diedukasikan guna menangani kasus konkret. Ada tiga tipe dalam penyelenggaraan dalam pengadilan menurut Weber. Yang pertama, tipe peradilan kadi atau peradilan dengan fungsi perdamaian atas dasar kearifan dan kebijaksanaan sang pengadil. Yang kedua, tipe peradilan empiris. Dan yang ketiga, tipe peradilan yang rasional. Untuk yang kedua, tokoh Amerika Serikat 1. Oliver Wendell Holmes. Holmes yang dikenal dengan revolusi sosiologi dalam ilmu hukum di Amerika Serikat. Holmes menolak dengan tegas mazhab analitis maupun mazhab historis. Pikiran utama Holmes dalam sosiologi hukum ini adalah bahwa setiap hakim bertanggung jawab memformulasi hukum lewat keputusan-keputusannya. Hakim harus selalu sadar dan yakin bahwa hukum itu adalah bukan suatu hal yang omnipresent in the sky, melainkan sesuatu yang senantiasa hadir dalam situasi-situasi konkret. To meet the social need, ia menuliskan the life of law is not logic. It had been experienced, bahwa kehidupan hukum tidak pernah berdasarkan logika, melainkan merupakan pengalaman yang isinya harus dilukiskan oleh sosiologi hukum. Tokoh Amerika Serikat yang kedua, Benjamin Nathan Cardozo. Ia adalah seorang hakim yang bertolak dari perenungan tentang perlunya memperbarui teknik hitam yang aktual. Menurutnya, dalam setiap praktik peradilan terdapat suatu ketidakpastian yang semakin besar yang diakibatkan oleh keputusan pengadilan. Adalah suatu manifestasi yang tidak dapat dicegah dari kenyataan bahwa proses peradilan bukanlah penemuan hukum, melainkan penciptaan hukum. Ide pemikiran hukum Cardozo ini dapat ditemukan dalam bukunya, yaitu The Nature of Judicial Process. Pemikiran Cardozo kita dapatkan sebagai berikut. Yang pertama, hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan suatu perkara, tetapi batasannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan hukum. Yang kedua, berbagai kehidupan sosial seperti logika rakyat, sejarah, dan standar moralitas yang disepakati bersama-sama dalam kehidupan merupakan instrumen ke arah terciptanya hukum.
Dan yang ketiga, hukum harus tetap sejalan dengan kebutuhan-kebutuhan sosial. Dan tokoh Amerika Serikat yang ketiga, Ross Coupon. Pandangan Ross Coupon adalah hukum diselenggarakan untuk memaksimalkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan interes. Ia lebih cenderung melihat kepentingan atau bukan etika dan moral dalam kehidupan hukum. Pokok pikiran Pound sebagai berikut. Yang pertama, ia lebih menelaah akibat-akibat sosial yang aktual dari adanya lembaga-lembaga hukum dan doktrin-doktrin hukum, atau lebih pada fungsi hukum daripada isi abstraknya. Dan yang kedua, mengajukan studi sosiologis untuk mempersiapkan perundang-undangan dan menganggap hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat diperbaiki oleh usaha-usaha bijaksana dalam menemukan cara terbaik untuk melanjutkan dan membimbing usaha-usaha yang seperti itu. Yang ketiga, untuk menciptakan efektivitas cara dalam membuat peraturan perundang-undangan dan memberikan tekanan kepada hukum untuk mencapai tujuan sosial atau tidak ditekankan kepada sanksi. Pound lebih memandang hukum sebagai proses rekayasa sosial. Untuk yang ketiga, positivisme hukum dan masalahnya. Hukum seringkali dikatakan sebagai memiliki karakter beraspek ganda yang dapat diekspresikan dalam berbagai macam cara. Sehingga hukum terdiri dari beberapa preskripsi. Dalil-dalil harus menentukan cara subjek-subjek hukum harus berjalan. Pada intinya, positivisme adalah sebuah posisi filosofis yang menegaskan bahwa pengetahuan ilmiah yang berasal dari observasi terhadap data dari pengalaman dan bukan spekulasi yang berusaha untuk melihat ke balik fakta-fakta yang diobservasi untuk mengetahui sebab utama, makna, ataupun esensi. Positivisme hukum berusaha mencari pengujian hukum yang memungkinkan untuk mengidentifikasi data hukum sejauh mungkin tanpa melihat ke balik peraturan-peraturan legislatif tersebut, yakni kepada proses pembentukannya dan tanpa mempertimbangkan sikap-sikap atau nilai-nilai yudisialnya. Positivisme adalah sebuah pondasi filosofis modern utama dari pengetahuan hukum profesional, sebuah bentuk pengetahuan yang akan dipertimbangkan dari sudut pandang sosiologis. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat sampaikan tentang buku Sosiologi Hukum bab 3. Saya Arif Bahtiar, terima kasih.